Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama Bapak Gede Prediana Pratama dengan NIM 2011031285. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, di mana himpunan bilangan bulat tersebut dalam matematika dilambangkan dengan Z. Dan gambarnya bisa seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, penjelasannya yaitu bilangan cacah ini merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan bulat positif ini bisa disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Kemudian, bilangan bulat negatif yang ini merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Nah, di mana operasi penjumlahan ini merupakan operasi yang melibatkan tanda plus atau gambarnya seperti ini ya. Nah, dalam garis bilangan tersebut, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke arah kanan. Sedangkan suatu bilangan yang dijumlahkan dengan satuan bilangan negatif akan bergerak ke kiri, mulai dari titik 0. Nah, contoh soalnya pada video berikut ini. Nah, di sini Bapak sudah memberikan contoh soal dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, soal yang pertama yaitu 3 ditambah 2 sama dengan. Nah, langkah yang pertama itu kita buat dulu garis bilangannya. Baik, kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, jika sudah membuat garis bilangan, sekarang kita jumlahkan yang ini nih ya, yang 3 ini. Dari posisi 0 nih ya. 0. Kita maju sebanyak 3 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 3 ini bilangan positif. Kalau bilangan negatif, dia akan ke arah ke kiri, ke negatif ini ya. Nah, karena ini angka 3-nya positif, kita arahkan ke kanan sebanyak 3 langkah. Ini ya, mulai dari 0. 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya, 3. Nah, kemudian ditambah 2. 2-nya ini bilangan positif, jadi kita menuju ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Mulai dari titik yang terakhir ini tadi ya, 3-nya ini. 1, 2. Nah, jadi di sini titik terakhirnya. Ya. Hasilnya di mana titik terakhir setelah kita garis tadi ya, seperti ini. Titik terakhirnya di sini. Titik terakhirnya di sini, berarti kita luruskan. Ya, 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, contoh yang selanjutnya, yang nomor 2. 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat dulu garis bilangan seperti ini lagi ya. Nah, jika sudah buat garis bilangannya, kemudian kita lihat ini ya soalnya. 4 ditambah 2 sama dengan, yang pertama itu kita lihat dulu yang 4 nih, apakah dia positif atau negatif.
Nah, 4 ini berarti positif karena tidak isi minnya. Positif berarti dia menuju ke arah kemana? Ke kanan. Ya, mulainya itu dari angka 0 ya. Mulai dari angka 0. Kemudian kita arah ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya 4 langkah. Kemudian ditambah 2. Ditambah 2. 2-nya ini positif berarti menuju ke kanan. Kita mulai dari titik yang terakhir tadi. Di sini ya, titik terakhir. Menuju ke kanan 2 langkah. 1, 2. Ya. Di sini titik terakhirnya. Nah, jadi 4 ditambah 2 sama dengan, dimanakah letak titik terakhir itu? Itulah jawabannya. Kalau di sini, ini titik terakhirnya ya, menuju ke 6. Berarti jawabnya 6. Apakah 6 ini positif atau negatif? Karena arahnya ke kanan, berarti hasilnya positif 6. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga yaitu min 2 ditambah 3 sama dengan, kita buat dulu garis bilangan seperti ini ya, seperti yang tadi. Nah, jika sudah membuat garis bilangan, kita mulai dari di sini nih ya. Ini kan isi strip berarti min 2 ditambah 3. Nah, min 2 ini apakah dia ke kanan atau ke kiri? Ya, jawabnya adalah ke kiri. Jadi kita mulai dari angka 0 ya. Mulai dari angka 0. Kemudian karena ini min, berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Kita mulai ya. 1, 2. Ya, di ini titik ya. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, 3-nya ini adalah positif. Jadi arahnya ke kanan sebanyak 3 langkah. Kita mulainya dari titik terakhir yang tadi ya, di sini. Ya, sebanyak 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini titik terakhirnya ya. Nah, itu ya. Jadi hasilnya itu min 2 ditambah 3 sama dengan, kita lihat titik terakhir yang tadi ini, titik terakhirnya. Kita luruskan, set, ya, berada di angka 1. Jadi min 3 ditambah min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini positif apa negatif? Ya, positif karena tidak isi strip atau min seperti ini ya. Jadi jawabnya 1. Satu contoh lagi ya. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, 3 ditambah min 5 sama dengan, nah yang pertama itu kita lihat bilangan yang pertama. Ini 3 plus 3. Berarti kita mulai dari angka 0. Karena ini plus 3, berarti kita menuju ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, di sini titiknya. Ya, di sini.
kemudian ditambah min 5. Berarti min 5 ini adalah negatif ditambah min 5. Berarti kita menuju ke kiri sebanyak 5 langkah dari titik yang terakhir ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sekarang di sini adalah titik terakhirnya. Sekarang di sini adalah titik terakhirnya. Jadi hasilnya itu adalah, kita lihat dari 0 menuju ke titik yang terakhir ini ya. Kita hitung min 1, min 2. Berarti 3 ditambah min 5 sama dengan min 2. Nah, untuk materi yang kedua yaitu operasi pengurangan, di mana operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda min atau strip seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti itu ya. Terus dalam garis bilangan, di mana suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke arah kiri. Dan contoh soalnya bisa ada dilihat pada video berikut ini. Untuk contoh dari operasi pengurangan bilangan bulat sudah Bapak berikan ini ya. Soal yang pertama yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan titik-titik-titik. Jadi kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat dulu ya. Nah, jika sudah membuat garis bilangan, kemudian kita lihat bilangan yang pertama yaitu 9. Nah, 9 ini positif apa negatif? Ya, betul. 9 ini adalah positif. Jadi kita menuju ke arah ke kanan sebanyak 9 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi titik awalnya adalah di angka 9. Karena ini bilangannya plus 9, berarti titik awalnya di sini ya, di sebelah kanan. Kemudian dikurangi 4. Nah, berarti di titik awal ini dikurangi 4 atau min 4. Berarti kita mundur sebanyak 4 langkah ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya adalah di sini ya. Ya. Jadi untuk menentukan hasilnya kita hitung dari angka 0. Di sini ya. Kita hitung dari titik 0 ini ya. Kita mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai di titik ini ya, yang tadi. Nah, jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5 ya. Nah, contoh yang kedua yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan, berarti kita lihat dulu bilangan yang pertama ini 5, berarti ini plus 5. Berarti kita hitung dari angka 0 sebanyak 5 langkah ke kanan karena ini positif. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Nah, kemudian min 2. Berarti kita mundur sebanyak 2 langkah ke arah kiri ya. Arah kiri sebanyak 2 langkah. Hitungnya mulai dari titik sini ya, titik 5 ini. Kita hitung 1, 2. Jadi titik akhirnya adalah di sini.
Nah, di sini ya titik terakhirnya. Untuk menentukan hasilnya, kita hitung dari angka 0. Di sini ya, angka 0. Kita hitung sama-sama berapa hasilnya. 1, 2, 3. Ya, di sini hasilnya 3. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu min 3 dikurangi 2 sama dengan. Jadi kita hitung dulu dari angka 0 ini menuju ke kiri sebanyak 3 langkah. Karena ini min, berarti kita menuju ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, titiknya adalah di sini. Kemudian min 2, berarti kita menuju ke arah ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ya, titik terakhirnya adalah di sini. Nah, caranya ngitung itu kita mulai dari angka 0, hitung menuju titik terakhir. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Nah, karena ini arahnya ke kiri, berarti min. Nah, jadi hasilnya adalah min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Nah, untuk materi yang ketiga ini yaitu operasi perkalian. Di mana operasi perkalian ini merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda X atau silang seperti pada gambar berikut ini. Nah, kemudian di mana perkalian ini dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang-ulang. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan, di mana 2 itu termasuk bilangan pengali. Kemudian bilangan 3 ini merupakan bilangan yang dikali. Jadi seperti ini ya, 2 dikali 3 sama dengan, berarti 3-nya ini diulang sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan, nah gitu ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, berikut adalah contoh pada operasi perkalian pada bilangan bulat seperti berikut ini. Nah, sekarang Bapak sudah memberikan contoh dari operasi perkalian bilangan bulat. Contoh soal yang pertama yaitu 3 dikali 2 sama dengan, nah yang pertama kita buat dulu garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah membuat garis bilangan, kita lihat dulu. Ini bilangan pengali, kemudian yang ini bilangan dikali. Nah, caranya adalah kita mulai dari titik 0. Titik 0 ini ya. Kemudian kita menuju ke kanan sebanyak 3 langkah, di mana setiap langkahnya itu terdiri dari 2 angka. Seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 langkah. Setiap langkahnya itu sebanyak 2. Ini ya, 1, 2. 1, 2. Itu ya. Jadi hasilnya itu kita hitung dari titik awal sampai titik akhir. Titik akhirnya di sini ya. Kemudian kita hitung dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, apakah 6 ini negatif atau positif? Kita lihat dari sini ya, dari 0. Dia menuju ke arah mana? Ya, ke arah ke kanan. Berarti 6-nya ini positif.
kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, contoh yang kedua itu min 2 dikali 3 sama dengan, nah kita buat dulu garis bilangannya seperti tadi itu ya. Ya gini. Kemudian kita lihat dulu pengalinya. Pengalinya adalah min 2. Kemudian di bilangan dikalinya adalah 3. Jadi kita menuju ke kiri sebanyak 2 langkah. Dalam satu langkahnya itu terdiri atas 3 langkah. Seperti ini ya. Kita mulai dari angka 0 di sini. Kita menuju ke kiri sebanyak 2 langkah. Setiap langkahnya itu 3 langkah. Ini ya. 1 2, yaitu ya, ini langkahnya 1 2. Setiap langkahnya itu ada 3. Kita hitung ya, 1 2 3, 1 2 3, ya gitu ya. Jadi hasilnya itu kita lihat dari titik akhirnya di sini ya. Jadi ngitungnya mulai dari angka 0. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6-nya ini apakah dia positif apa negatif? Ya, positif karena arahnya adalah ke kiri. Jadi hasilnya adalah min 6. Nah, untuk materi yang keempat yaitu operasi pembagian. Nah, di mana operasi pembagian ini merupakan operasi yang melibatkan tanda titik 2 seperti pada gambar berikut ini. Ya, seperti itu ya. Terus di mana operasi pembagian ini terdiri dari bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Misalnya 6 dibagi 2. Di mana 6 ini merupakan bilangan dibagi dan 2 ini adalah bilangan pembagi. Di mana posisi awal selalu di angka yang dibagi, serta arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Arah langkah selalu menuju ke angka 0. Nah, contoh soalnya itu kita lihat sama-sama pada video berikut ini. Nah, yang selanjutnya yaitu Bapak sudah memberikan soal dari operasi pembagian bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu 6 dibagi 3 sama dengan, nah langkah yang pertama kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah membuat garis bilangannya, kemudian kita lihat dulu bilangannya berapa. Ini 6, berarti positif 6. Kita menuju ke arah ke titik 6 positif, berarti ke arah kanan ya. Kita hitung ya dari angka 0. 1 2 3 4 5 6. Nah, titik awalnya itu adalah di sini ya, titik awalnya. Nah, kemudian dibagi 3 sama dengan, nah dari titik 6 ini kita menuju ke arah ke kiri sebanyak 3 garis. Kita mulai ya, 3 garis, berarti 1 2 3 di sini ya. 1 2 3. Kita lagi sampai ke titik 0 ya. 1 2 3 ya. Berapa langkahkah dia dari angka 6 ini menuju 0? Kita hitung ya. 1 2. Jadi angka 6 ini menuju angka 0, kita membutuhkan 2 langkah saja. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, soal yang kedua yaitu 4 dibagi min 2 sama dengan, kita buat dulu garis bilangan seperti tadi.
Jika sudah, kemudian kita lihat dulu bilangan yang pertama ini jumlahnya adalah 4. Apakah positif atau negatif? Jika ini positif, berarti kita menuju ke kanan sebanyak 4. Kita hitung dari angka 0 ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, titik awalnya adalah di sini. Kemudian dibagi min 2 sama dengan, berarti orang ini kita buat orang ya. Kita buat orang. Nah, orang ini berhadapan ke kanan. Dia berhadap ke kanan. Kemudian dia mundur sebanyak 2 garis. Kita mulai ya. 2 garis, 1, 2. 1, 2. Kita lagi 1, 2 sampai ke titik 0 ya. Nah, di sini titik 0-nya. Nah, jadi 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini apakah negatif atau positif? Nah, kita lihat dari arah orang ini. Orang ini berhadapan ke arah ke kanan, berarti positif. Kalau ia mundur berarti negatif. Hasilnya adalah negatif. Plus dibagi min sama dengan min, gitu ya. Nah, sekian materi yang Bapak sampaikan. Jika adik kurang mengerti atau kurang paham, bisa diulangi video ini atau bisa coba-coba di rumah ya. Jadi sekian dari Bapak. Jika ada salah kata yang kurang berkenan bagi adik-adik, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Bapak mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa lagi.